Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini ada 3 amalan yang ringan, mudah untuk dikerjakan. Akan tetapi amalan ini dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat mengangkat derajat kita menjadi lebih baik. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang dosa, maka ketahuilah tidak ada satu manusia pun yang luput dari dosa dan kesalahan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap keturunan anak Nabi Adam memiliki dosa dan kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik manusia yang memiliki dosa, sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan, ia sadar dengan kesalahannya, ia tahu dengan dosanya, at-tawwabun, dan ia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu tentu kita di dalam kehidupan ini harus senantiasa berupaya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalan untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengiringi dosa tersebut dengan berbagai macam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khutaya wa yarfa'u bihid darajah." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kathratul khutu' ila al-masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat Nabi, "Wahai sahabatku, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya?" Maukah kamu aku tunjukkan? Maukah kamu aku beritahu, kata Rasulullah, ada sebuah amalan yang dapat menghapus dosa, wa yarfa'u bihid darajah, sekaligus dapat mengangkat derajat seseorang. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian sahabat kompak menjawab, "Tentu wahai Rasulullah, kami ingin, maka tunjukkanlah kepada kami apa-apa saja amalan yang dapat menghapus dosa dan dapat mengangkat derajat seseorang." Yang pertama adalah isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim menjelaskan maksud dari al-makarih ini adalah ketika seseorang berada pada musim dingin. Kalau kita kiaskan di Indonesia, maka dapat kita artikan ketika seseorang berada pada waktu hujan, suasana ketika itu dingin, sehingga ketika kita melaksanakan wudu, untuk berwudu pun akan malas untuk menyempurnakan wudu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika apakah cuaca sedang dingin, ketika cuaca sedang panas, dan itu dapat membuat hati kita malas untuk tidak menyempurnakan wudu kita. Apakah ketika itu kita dalam keadaan sakit selayang, akan tetapi kita gigih untuk menyempurnakan wudu kita supaya sempurna, maka ketahuilah ketika itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan mengangkat derajat
bagi orang-orang yang mau menyempurnakan wudunya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bagaimana keutamaan menyempurnakan wudu ini. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, kata Rasulullah. Siapa yang berwudu kemudian ia perbaiki wudunya dengan baik, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruju min tahta azfarihi, maka keluarlah dosa-dosanya dari badannya ketika ia berwudu tersebut, sampai-sampai juga keluar dari ujung-ujung kukunya. Ini salah satu keutamaan berwudu. Ketika kita berwudu dengan baik, dengan benar, tidak asal-asalan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kita berguguran, jatuh dari badan kita. Hilang dosa-dosa kita ketika kita melaksanakan, menyempurnakan wudu kita dengan baik. Kemudian juga di dalam hadis yang lain dijelaskan, ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughu aw fayusbihu wudu. Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu kemudian ia sampaikan, ia sempurnakan wudunya. Summa qala, kemudian ia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat abwabul jannah, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali Allah bukakan 8 pintu surga untuknya. Yadkhulu min ayyi sya'ah, dan ia bebas masuk dari mana arah saja. Hadirin rahimakumullah, ini salah satu keutamaan berwudu. Ketika kita mau menjaga wudu kita, mau menyempurnakan wudu kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan pertama yang dapat menghapus dosa-dosa kita, kemudian Allah angkat derajat kita. Kemudian amalan kedua yang dapat menghapus dosa kita adalah wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, memperbanyak langkah kaki ke masjid, suka datang ke masjid untuk melaksanakan kewajiban kita. Ini juga salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kita, sekaligus mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis dijelaskan, man tuhhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian ia berjalan ke salah satu dari rumah-rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban fardunya, kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khuti'ah, maka ketahuilah bahwasanya yang satu langkah menghapus kesalahannya, wal ukhra tarfa'u darajah, dan satu langkahnya lagi mengangkat derajatnya. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, jangankan kita solat berjamaah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik salatul jamaah afdalu min salatil fardhi, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri, 27 derajat perbandingannya. Jangankan salat berjamaah, langkah kaki kita ke masjid saja juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Satu langkah kaki kita ke masjid, Allah nilai dengan menghapus satu kesalahan kita. Satu langkah lainnya mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, beruntunglah kita mengenyam pendidikan di pondok pesantren Tawali Padang ini. Kita sebagai laki-laki dididik, dibina untuk membiasakan diri solat berjamaah 5 kali dalam sehari semalam. Maka mudah-mudahan hal itu dapat menjadi kebiasaan kita sampai akhir kehidupan kita. Karena membiasakan diri datang ke masjid merupakan salah satu kebaikan
Yang mana seperti yang khatib sebutkan tadi, datang ke masjid kita, satu langkah kaki kita dapat menghapus kesalahan kita, satu langkah yang lain dapat mengangkat derajat kita. Sesampai di masjid kita solat berjamaah, yang mana solat berjamaah kita itu lebih baik daripada solat sendiri. Perbandingannya 27 derajat dibandingkan solat sendiri. Inilah amalan yang kedua yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu solat setelah melaksanakan solat. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berada di dalam masjid menunggu waktu solat, datang ke masjid lebih awal, ternyata ini merupakan amalan yang dapat menghapus dosa dan dapat mengangkat derajat kita. Semakin lama kita duduk di masjid, makin banyak dosa kita berguguran, makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fil masjid fintidharis shalah." Siapa yang duduk di dalam masjid dalam rangka menunggu waktu salat, fahuwa fis shalah, maka ia itu ibarat seperti seseorang yang sedang melaksanakan salat. Artinya, ketika ia duduk di masjid, ia berzikir membaca Al-Quran, maka nilai pahalanya sama seperti orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, itulah 3 amalan ringan yang dapat kita laksanakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Amalannya ringan, dapat menghapus dosa sekaligus mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu, yang kedua memperbanyak langkah kaki kita ke masjid, yang ketiga adalah menunggu waktu solat setelah melaksanakan ibadah solat. Camkanlah dan renungkanlah, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.